Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 969 Tunangan. Thomas Kin tidak menjawab. Sally Fu dengan cepat memperkenalkannya. Ini temanku, Thomas Kin. Beberapa gadis mengangkat alis mereka. Oh, jadi ini tuan muda Qin yang terkenal. Aku pernah mendengar tentang keluarga Qin di kota Donghai Qin. Itu juga keluarga terkenal saat itu. Itu setingkat dengan keluarga Fu dan keluarga Hai. Itu benar, keluarga Qin cukup kuat, tapi sekarang setelah hilang, tuan muda Qin telah menjadi orang biasa. Sekarang menjadi orang biasa, pasti merasa tidak nyaman. Bisakah kamu menerima hasil ini? Haha, bagaimana jika tidak menerimanya? Ya juga, keluarga bangkrut, hanya bisa menerimanya. Bahkan jika tidak menerimanya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah takdir. Tidak bernasib sebagai tuan muda. Semua orang membicarakannya, meski tidak ada serangan langsung dalam kata-katanya, tapi sedikit banyak ada kesan menyindir. Sebenarnya saat mereka berada di dalam mobil barusan, Sally Fu sudah memberitahu mereka tentang situasinya di grup WeChat. Mereka semua bertanya secara sengaja, dari mana asal-usul Thomas Kin dan apa hubungannya dengan Sally Fu. Mereka semua tahu betul. Alasan bertanya di sini adalah untuk membuat Thomas Kin malu. Setelah semua orang selesai berbicara, warna wajah Thomas Kin tidak berubah. Sebaliknya, dia duduk di sana dengan cukup santai. Thomas Kin tidak peduli dengan evaluasi dunia luar. Anak orang kaya, tuan muda keluarga kaya, nama-nama ini benar-benar tidak ada artinya bagi Thomas Kin. Status Thomas Kin saat ini lebih mulia daripada siapapun, kekayaannya lebih dari siapapun, tetapi dia tidak merasakan keunggulan apapun karena ini. Duduk di tengah-tengah anak orang kaya, Thomas Kin tampak tidak cocok, membosankan dan tidak berbicara. Yang lain hanya menyapa dan berbicara tentang diri mereka sendiri. Pemuda kaya yang berdiri tadi bertanya, Sally, jangan-jangan ini tunangan kamu yang dusun yang kamu bilang. Sally Fu mengerutkan kening, jangan bicara omong kosong. Meskipun Sally Fu tidak harus bersikap baik dengan Thomas Kin, selalu agak buruk untuk membicarakan hal buruk tentang orang di belakang, jadi Sally Fu tetap memperingatkan. Anak orang kaya itu berdiri dan tersenyum tipis. Hehe, aku salah ngomong, aku salah ingat, bukan Sally yang bilang, tidak tahu siapa yang bilang. Sobat, kenalan, margaku Tian, Leger Tian, panggil saja aku tuan muda Tian. Leger Tian mengulurkan tangannya ke arah Thomas Kin, dengan senyum bercanda seperti itu di wajahnya, seolah berjabat tangan dengan Thomas Kin memberinya banyak muka. Thomas Kin meliriknya dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kata-kata Leger Tian tidak memancing emosi Thomas Kin, tapi tidak perlu bersikap baik padanya. Dan meskipun Thomas Kin seumur dengan mereka, dia dewasa dan tidak cocok dengan kepribadian ini, jadi dia tidak bisa bergaul dengan mereka sama sekali. Leger Tian mengerutkan kening, mengapa tidak memberikan muka? Haha, lupakan saja, tuan muda kaya ini jatuh miskin, bahkan tidak mengerti etiket yang paling dasar, ya sudah, kita semua pergi menari. Setelah berbicara, Leger Tian dan yang lainnya memasuki lantai dansa bersama. Sally Fu pergi berdansa dengan mereka, hanya Thomas Kin yang duduk di sana, melihat para pria dan wanita yang berisik, matanya tenang tak berombak. Setelah menari beberapa saat, ada sedikit keributan di lantai dansa, seolah-olah seseorang sedang berdebat dengan seseorang. Thomas Kin duduk di sana dan memperhatikan beberapa saat, seolah-olah Sally Fu sedang dianiaya oleh seseorang. Leger Tian berdiri di depan Sally Fu saat ini, melihat seorang pria besar di depannya dan berkata, menari ya menari saja, jangan main tangan, apakah kamu mencari kematian? Pria kekar dengan tingginya lebih dari 1,8 meter ini mengenakan rompi, berbadan kekar,
dan berantai emas, dia terlihat tidak mudah diajak kompromi. Mendengar kata-kata Ledger Tian, pria besar itu melambaikan tangannya, dan musik dari seluruh bar segera berhenti. Semua orang berhenti, menyaksikan konfrontasi antara Ledger Tian dan pria besar itu. "Bocah, apa kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Pria besar itu berkata dengan sikap mencemooh di wajahnya dan berkata tanpa senyum. Ledger Tian mendengus dingin, "Siapa kamu? Berbicara begitu arogan, apa kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa ayahku? Sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat padaku." Faktanya, identitas Seli Fu tidak sederhana. Asalkan menyebutkan nama keluarga Fu, maka orang biasa tidak berani menyentuhnya. Tetapi untuk memamerkan dirinya, Ledger Tian secara alami ingin berbicara sedikit lebih kuat. Pria besar itu mencibir dan perlahan melepas rompinya, memperlihatkan seluruh otot di tubuhnya, ditambah tato yang sangat mencolok di bahunya. Seekor naga. Secara umum, yang berani tampil dengan tato semacam ini bukanlah orang-orang yang biasa. Tidak semua orang bisa mendapatkan tato di pundak. Kalau bukan penguasa satu wilayah, pada dasarnya akan dihajar. Melihat tato ini, Ledger Tian sedikit panik, melihat bahwa kakak tertua ini bukanlah orang biasa, dan dia bukanlah orang yang baik. Tetapi di depan wanita, Ledger Tian masih tidak bisa kehilangan muka, dan tetap memaksakan diri berkata, luar biasa punya tato. Ayah aku adalah direktur dari Tian Group. Pernah dengar Tian Group, kan? Pria perkasa itu mencibir, "Aku pikir apa, bukankah ini perusahaan Lenon Tian yang jelek? Teleponlah untuk menanyakan ayahmu, jika Lenon Tian melihatku, haruskah dia memanggilku Kak Dio? Lihat dia apakah berani berbicara denganku seperti ini." Setelah mendengar Kak Dio ini langsung menyebut nama ayahnya, dan tidak ada rasa hormat untuk itu, Ledger Tian sedikit panik, mungkinkah Kak Dio ini benar-benar orang penting? Ledger Tian mendengus dingin, "Kamu tunggu." Setelah berbicara, dia langsung membawa Seli Fu dan yang lainnya kembali ke tempat duduk mereka. Setelah duduk, Ledger Tian juga menghibur semua orang. "Tidak apa-apa, jangan panik, itu hanya bajingan kecil, aku akan menelepon ayahku." Setelah berbicara, Ledger Tian segera mengeluarkan ponselnya dan memutar ponsel Lenon Tian. "HL ayah. Aku baru saja menyinggung seseorang di bar, bernama Kak Dio. Apa kamu kenal dia, ayah?" "Kak Dio? Apa kamu yakin itu Kak Dio? Seperti apa rupanya?" Lenon Tian tiba-tiba menjadi gugup, suaranya menjadi sangat cepat dan nadanya sangat serius. Setelah mendengar nada orang tua itu, Ledger Tian mengerutkan kening, wajahnya sedikit masam. "Ayah, apa kamu benar-benar kenal Kak Dio ini? Dia kuat, dengan tato naga di pundaknya." "Apa?" Lenon Tian hampir saja berteriak, "Ini Kak Dio. Kamu gila? Bagaimana kamu bisa menyinggung Kak Dio? Kak Dio adalah penguasa kota Sicheng kita. Jangankan kamu, bahkan jika aku yang bertemu Kak Dio juga tidak berani-berani berbicara keras-keras. Pergi minta maaf kepada Kak Dio sesegera mungkin, semuanya masih bisa membaik, atau kamu akan berakhir." Ledger Tian sama sekali tidak mendengarkan kata-kata di belakang ayah, hanya merasa kepalanya berdengung, tidak menyangka akan menyinggung orang sepenting itu di bar hari ini. Usai menutup telepon, beberapa siswa bertanya dengan prihatin, "Bagaimana, Tuan Muda Tian, apa yang ayahmu katakan?" Ledger Tian membeku dan tidak tahu bagaimana mengatakannya. "Hehe, ayahku kenal dia." Hanya mengucapkan satu kalimat, tetapi tidak mengatakan apa-apa kemudian. Beberapa teman sekelas santai, karena mereka saling mengenal, akan lebih mudah untuk ditangani. Tuan Muda Tian memang hebat, memiliki jaringan orang yang luas dan mengenal semua jenis orang. "Ayo, lanjutkan minum di bar." Ketika semua orang menghela nafas lega, tiba-tiba belasan orang berjalan dari pintu, semuanya memakai baju lengan pendek, memperlihatkan lengan yang kokoh, terlihat sangat kokoh. Yang berjalan di depan adalah Kak Dio barusan. Kak Dio berjalan ke tempat mereka, melihat buah dan bir di atas meja,
mengambil sebotol bir, dan menjentikkannya dengan ibu jarinya. Dengan keras, tutup bir itu langsung dibuka oleh Kak Dio. Tangan ini begitu kuat, cukup untuk menunjukkan bahwa metode Kak Dio tidak sanggup dilakukan orang biasa. Kak Dio mengambil botol itu, menyesap 2 kali, dan mencibir. Apakah kamu sudah menelepon ayahmu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.